Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai kelas 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman pelajaran bahasa Indonesia bab 2 tentang cerita sejarah. Sebelum kita membahas mata pelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini, perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, kelas 12 Multimedia, Sekolah SMK NU 1 Kedungring. Tempat tanggal lahir Lamongan 17 Mei 2004. Agama Islam. Materi cerita sejarah. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas bab 2 dengan saya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Poin-poin yang akan kita bahas ada 4. Apa itu cerita sejarah? Cerita sejarah adalah cerita rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Poin 1. Mengidentifikasi teks cerita sejarah. Teks sejarah ialah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Struktur teks cerita sejarah dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada orientasi. Orientasi adalah pengenalan unsur latar cerita, biasanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, pengungkapan peristiwa atau awal munculnya sebuah peristiwa. Yang ketiga, reason action atau menuju konflik, biasanya ditandai dengan munculnya permasalahan yang semakin meningkat. Yang keempat, komplikasi. Di sini puncak permasalahan yang ada dalam peristiwa. Yang kelima, resolusi adalah pemecahan masalah, biasanya terbentuk dari penyesalan. Yang keenam, koda. Koda sendiri biasanya terletak di akhir paragraf tentang komentar peristiwa itu. Poin 2. Menganalisis ciri kebahasan cerita sejarah. Ciri teks cerita sejarah ada 4. 1. Menggunakan kata ganti pronomina seperti kata ganti orang, kata ganti pemilik, kata ganti penunjuk, dan kata ganti penanya. 2. Menggunakan kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang menunjukkan waktu, peristiwa, kejadian, dan tempat. Ketiga, menggunakan kata kerja material. Kata kerja material memiliki fungsi sebagai petunjuk sebuah perbuatan secara nyata, contoh menari, berlari, dan sebagainya. Keempat, menggunakan kata sambutan waktu. Kata sambutan waktu adalah jenis kata yang memiliki fungsi menata urutan terjadinya peristiwa. Poin 3. Mengonstruksi nilai-nilai novel sejarah. Nilai-nilai dalam novel sejarah ada 5. Nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai agama, dan nilai estetis. Menyajikan nilai novel sejarah dalam bentuk teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai teks yang memaparkan suatu proses tentang asal-usul proses atau perkembangan suatu fenomena berupa peristiwa, alam, sosial, atau budaya. Poin 4. Menulis cerita sejarah pribadi. Kalian dapat menulis cerita sejarah sendiri. Hanya harus 1. Pilih peristiwa sejarah pribadi Anda. Pilihlah salah satu peristiwa yang menarik untuk dibuat cerita. 2. Buatlah garis besar cerita. Tahap-tahap rangkaian peristiwa, pastikan itu fakta dan nyata. 3. Kembangkan garis besar cerita menjadi cerita. Pastikan kalimat yang kalian gunakan itu jelas. 4. Periksa keruntutan dan kronologis cerita. Periksa struktur dan kebahasan dari cerita seperti isi teks, struktur, kaidah kebahasan, ejaan atau tanda bacaan. Itulah pembelajaran kita mengenai cerita sejarah. Catat hal-hal penting pada pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Maka setiap perjalanan hidup yang kamu lalui menanamkan cerita sejarah yang terkadang tak bermakna bagi orang lain, tapi memiliki makna besar bagi dirimu. Hargailah sebuah perjalanan indahmu. Jika ada pertanyaan yang kurang kamu pahami, hubungi saya lewat email, Facebook, atau Instagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.